rakyat Indonesia kembali terhenyak. Angka fantastis, ratusan triliun rupiah, raib disinyalir akibat praktik korupsi di tubuh Pertamina Patraniaga. Perusahaan yang bertanggung jawab atas distribusi bahan bakar bagi seluruh negeri, justru diduga menjadi sarang perampokan uang rakyat. Kabar ini tentu saja menimbulkan kemarahan dan kekecewaan mendalam. Bagaimana mungkin, di saat harga BBM terus meroket dan membebani pundak masyarakat, ada oknum yang tega meraup keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan bangsa. Kasus korupsi di Pertamina bukanlah hal baru. Namun, skala mega korupsi terbaru ini sungguh mengerikan. Bayangkan, ratusan triliun rupiah lenyap, cukup untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memberikan layanan kesehatan yang lebih baik bagi jutaan rakyat Indonesia. Melalui esai ini, kita akan menguak tabir kasus korupsi di Pertamina Patraniaga. Mari kita telusuri bersama, bagaimana modus operandi para tersangka, siapa saja dalang di baliknya, dan apa saja dampak yang ditimbulkan bagi perekonomian bangsa. Sebelum membedah kasus korupsi yang mengguncang Pertamina Patraniaga, mari kita pahami terlebih dahulu peran vital perusahaan ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sebagai anak perusahaan Pertamina, Pertamina Patraniaga bertugas mendistribusikan dan memasarkan berbagai produk bahan bakar minyak, BBM, dan non-BBM, mulai dari hulu hingga hilir. Di sektor hulu, Pertamina Patraniaga mengelola penerimaan minyak mentah dari kilang-kilang milik Pertamina, dan juga melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya, di sektor hilir, perusahaan ini menyalurkan BBM dan non-BBM melalui jaringan SPBU, agen premium, dan penyalur lainnya yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Tak hanya menyalurkan BBM, Pertamina Patraniaga juga berperan dalam menjamin ketersediaan dan stabilitas pasokan BBM di seluruh wilayah Indonesia. Tugas berat dan strategis inilah yang membuat Pertamina Patraniaga menjadi salah satu perusahaan terpenting di Indonesia. Sayangnya, di balik peran vitalnya, Pertamina Patraniaga justru diduga menjadi lahan basah bagi praktik korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Kasus ini terungkap pada Februari 2025, menguak borok yang telah lama menggerogoti perusahaan plat merah tersebut. Dugaan korupsi ini berpusat pada manipulasi produksi dan impor minyak mentah, serta produk kilang yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Sejumlah petinggi Pertamina Patraniaga bersama dengan pihak swasta diduga kong kali kong untuk meraup keuntungan pribadi dengan mengorbankan keuangan negara. Modus operandi yang digunakan cukup kompleks, melibatkan permainan data produksi kilang, penolakan minyak mentah dalam negeri, impor minyak mentah dan produk kilang yang tidak sesuai kebutuhan, hingga pengaturan tender dan penggunaan broker. Praktik culas ini tentu saja sangat merugikan negara. Pasalnya, Pertamina Patraniaga seolah-olah mengalami kerugian akibat penurunan produksi dan tingginya biaya impor, padahal keuntungan haram justru mengalir ke kantong-kantong pribadi para pelaku korupsi. Praktik korupsi di Pertamina Patraniaga ini bukanlah kejadian iseng atau spontan, melainkan sebuah jaringan terstruktur dan sistematis yang melibatkan banyak pihak. Berikut beberapa modus operandi yang diduga digunakan. Pertama, penurunan produksi kilang secara sengaja. Para tersangka diduga memanipulasi data produksi kilang agar terlihat mengalami penurunan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kebutuhan fiktif akan impor minyak mentah dan produk kilang. Kedua, penolakan minyak mentah dalam negeri. Meskipun produksi minyak mentah dalam negeri cukup untuk memenuhi kebutuhan, para tersangka justru menolaknya dan memilih untuk mengimpor dari luar negeri. Diduga, hal ini dilakukan karena adanya kong kali kong dengan perusahaan importir tertentu. Ketiga, pengaturan tender dan penggunaan broker. Proses tender pengadaan minyak mentah dan produk kilang diduga telah diatur sedemikian rupa, sehingga dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang terafiliasi dengan para tersangka. Selain itu, penggunaan broker dalam proses impor juga diduga menjadi sarana untuk menggelontorkan dana ke kantong-kantong pribadi. Keempat, pembayaran RON 90 dengan harga RON 92. Diduga terjadi praktik curang dengan mencampur BBM beroktan rendah, RON 90, dengan aditif dan pewarna agar tampak seperti BBM beroktan tinggi, RON 92.
BBM oplosan ini kemudian dijual dengan harga RON 92, sehingga merugikan konsumen dan memperoleh keuntungan berlipat. Section 5, rugi 193 triliun, mengukur dampak kerugian negara. Kasus korupsi di Pertamina Patraniaga menimbulkan kerugian negara yang sangat fantastis, mencapai 193,7 triliun rupiah. Angka ini bukanlah jumlah yang kecil, melainkan setara dengan sekitar 10% dari anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia tahun 2025. Kerugian negara ini terdiri dari beberapa komponen, di antaranya, kerugian dari ekspor minyak mentah ilegal, 35 triliun rupiah. Kerugian dari impor minyak mentah dan produk kilang melalui broker, 2,7 triliun rupiah. Kerugian dari pembayaran kompensasi kepada Pertamina pada tahun 2023 126 triliun rupiah. Kerugian dari subsidi BBM pada tahun 2023 21 triliun rupiah. Dampak dari kerugian negara ini sangatlah besar bagi Indonesia. Dana ratusan triliun rupiah yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, justru lenyap di kantong-kantong para koruptor. Section 6, Respon Pemerintah, Komitmen untuk Mengusut Tuntas. Kasus korupsi di Pertamina Patraniaga mendapat perhatian serius dari pemerintah. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan resminya pada 26 Februari 2025, menegaskan komitmen pemerintah untuk mengusut tuntas kasus ini, dan menghukum seberat-beratnya para pelaku. Pemerintah tidak akan tebang pilih dalam memberantas korupsi. Siapapun yang terbukti bersalah, harus bertanggung jawab secara hukum, tegas Presiden Prabowo. Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga memerintahkan kepada Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menuntaskan penyidikan dan menyeret seluruh pihak yang terlibat ke pengadilan. Saya ingin kasus ini diungkap secara transparan dan akuntabel. Rakyat berhak tahu kebenarannya, tegasnya. Section 7, Klarifikasi Pertamina, antara keharusan impor dan transparansi. Menanggapi kasus korupsi yang menjerat anak usahanya, PT Pertamina Persero, melalui VP Corporate Communication menyatakan, menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dan siap bekerja sama dengan pihak berwajib. Terkait dengan tuduhan manipulasi produksi dan impor, Pertamina menjelaskan bahwa kebutuhan BBM dalam negeri memang tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh produksi kilang dalam negeri. Oleh karena itu, impor menjadi salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, Pertamina menegaskan bahwa proses impor dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel. Kami selalu mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap pengambilan keputusan bisnis, ujar VP Corporate Communication Pertamina. Section 8, Sejarah Kelam, Kilas Balik Kasus Korupsi Pertamina. Kasus korupsi yang menjerat Pertamina Patraniaga seolah menjadi pengingat bahwa borok korupsi di tubuh perusahaan plat merah ini belum juga terobati. Sejak dulu, Pertamina kerap diguncang kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. Berikut beberapa kasus korupsi Pertamina yang pernah terjadi. Kasus pengadaan LNG 2011 hingga 2014 melibatkan mantan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan, dengan kerugian negara mencapai 1,77 triliun rupiah. Kasus pengelolaan dana pensiun 2013 hingga 2017 melibatkan mantan Dirut Dana Pensiun Pertamina, Muhammad Helmi Kamal Lubis, dengan kerugian negara mencapai 1,4 triliun rupiah. Kasus mafia migas 2014 melibatkan mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, dan sejumlah pejabat lainnya, dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai triliunan rupiah. Rentetan kasus korupsi ini menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam tata kelola perusahaan di Pertamina. Lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, dan budaya koruptif yang masih menjamur menjadi faktor utama maraknya praktik korupsi di perusahaan minyak dan gas plat merah ini. Section 9, Melawan Korupsi, sebuah perjuangan untuk masa depan Indonesia. Kasus korupsi Pertamina Patraniaga kembali mengingatkan kita akan pentingnya penegakan hukum yang kuat dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan negara. Korupsi bukan saja merugikan keuangan negara, tetapi juga mengkhianati kepercayaan rakyat dan mengancam masa depan bangsa. Kita semua memiliki peran dalam memerangi korupsi.
Mulai dari hal kecil, seperti menolak memberi dan menerima suap, hingga secara aktif melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan dan perusahaan negara. Pemerintah, melalui aparatur penegak hukum, harus bekerja lebih keras untuk mengungkap kasus-kasus korupsi dan menghukum para pelaku secara adil. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara harus terus ditingkatkan agar dapat dicegah terjadinya praktik korupsi. Melawan korupsi adalah sebuah perjuangan panjang dan melelahkan. Namun, kita tidak boleh lelah dan menyerah. Masa depan Indonesia yang lebih baik, bebas dari korupsi, adalah tanggung jawab kita bersama.